karena dengan mencintai itu kita bisa membuat karya-karya yang bagus. Harapannya ke depan dengan kita memperkenalkan batik khas Penajam Pasir Utara, batik Penajam Pasir Utara ini bisa dikenal tidak hanya di tingkat lokal tapi juga nasional sampai internasional. Karena kalau bukan dari kita, siapa lagi yang melestarikan? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuni Nurhayati Aka dari Ketua IKM Skarbuen Nusantara. Skarbuen adalah salah satu brand lokal yang ada di Penajam Pasir Utara yang dibuat oleh warga asli Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Usaha ini sebelumnya diawali dengan pelatihan kegiatan membatik, di mana dilaksanakan di masa COVID di bulan 9 tahun 2020. Awalnya program ini adalah program top down dari pemerintah daerah ke pemerintah desa, di mana di situ menggunakan dana alokasi khusus untuk kegiatan pemberdayaan masyarakat. Tapi dengan berjalannya waktu kami belajar secara mandiri dan di awal tahun 2021 kita sudah memulai usaha dengan masih kemampuan seadanya, tapi alhamdulillah hingga sekarang kami sudah memiliki beberapa sertifikasi, juga ada beberapa penghargaan. Di tahun 2022, kelompok atau IKM Skarbuen Nusantara ini sudah didirikan sebagai PT perorangan, yaitu namanya PT Skarbuen Nusantara. IKM Skarbuen saat ini itu tidak hanya memproduksi kain batik ya, tapi kita juga memberikan pelatihan-pelatihan kepada masyarakat, kepada sekolah-sekolah untuk kegiatan membatik dasar. Adapun batik kita buat dari awal ya, prosesnya mulai dari mencanting menggunakan kain mori atau kain putih. Kemudian ada di situ proses mewarna, di mana kita ada dua pewarnaan, ada pewarnaan sintetis dengan menggunakan pewarna remasol, ada juga pewarnaan alam gitu ya. Kemudian setelah proses pewarnaan ada yang namanya proses penguncian warna dengan menggunakan water glass. Setelah kegiatan water glass itu biasa kita inapkan dulu selama 1 malam. Baru terakhir itu ada nama proses pelorotan, di mana di situ fungsinya untuk meluruhkan lilin yang ada. Jadi kain itu direbus di air panas supaya lilinnya cair, dan baru terakhir finishing yaitu pencucian. Setelah pencucian itu dijamin batik kita itu tidak ada luntur sama sekali karena warna sudah terkunci dengan sempurna. Untuk motif khas Penajam Pasir Utara memang saat ini yang paling best seller tuh rusa ya, karena rusa sambar adalah salah satu ikon yang ada di Penajam Pasir Utara. Tapi tidak menutup kemungkinan kita juga membuat motif-motif khas Kaltim seperti burung enggang, kemudian ini ya ada juga burung kuau raja. Kadang orang belum terlalu ini ya familiar dengan istilah kuau raja, itu adalah salah satu kalau orang bilang itu meraknya Kalimantan Timur gitu. Itu kita coba angkat juga karena salah satu varian fauna yang dilindungi oleh negara seperti itu. Nah, setiap motif yang kita buat itu biasanya ada filosofi di situ. Mulai dari kita memperkenalkan ikon yang ada di Penajam Pasir Utara atau Kaltim, flora dan faunanya, atau nilai-nilai lain yang coba kita masukkan ke dalam sebuah batik. Dari satu batik itu biasanya ada pesan yang ingin kita sampaikan. Nama saya Nurhayati, saya beralamat di RT 17 Desa Bangun Mulia, Kecamatan Waru, Kabupaten Penajam Pasir Utara. Saya di Skarbuen sudah bergabung, kerja di Skarbuen sudah selama 5 tahun. Saya ikut membatik di Skarbuen itu sangat menyenangkan, bertemu dengan teman-teman baru, pengalaman baru, dan juga menambah income bagi keluarga. Ketika hasil karya kami dipakai oleh orang, kami merasa sangat bangga sekali, Mas. Merasa sangat tersanjung, bangga, pokoknya seneng lah. Oh, yang pasti seneng banget, Mas. Apalagi kalau udah jadi baju gitu ya, dipakai. Beberapa kali juga koleksi kita ditampilkan di acara fashion show. Itu kebanggaan tersendiri buat kita, dan saya biasa share sih ya ke teman-teman supaya mereka tahu tuh
ini loh hasil karya kita dilihat, dipakai bagus gitu ya, terus bisa dilihat banyak orang, itu kebanggaan yang tidak bisa terbeli. Kalau kendala pasti ada ya, dia mulai dari awal itu kendala yang kita hadapi biasanya lebih cenderung kepada hal-hal yang sifatnya teknis. Jadi mungkin di awal karena kita baru belajar, waktu itu kita belajar hanya 7 hari, selebihnya kita belajar mandiri. Biasa kendala-kendala di awal itu bagaimana cara meningkatkan kualitas produk, mulai dari pewarnaan, kemudian pengujian warna dan lain-lain. Tapi dengan berjalannya waktu, tantangannya adalah kita membuat inovasi-inovasi baru kaitannya dengan produk, belum lagi pemasaran. Nah, itu kendala yang sampai saat ini pun kita masih terus berkembang ya, kita coba hadapi, kita coba adaptif melalui pasar tidak hanya lokal maupun nasional. Kita juga masuk di era digital, di mana kita juga ada toko online supaya bisa merambah ke kancah yang lebih besar lagi. Untuk kendala saat ini sih yang memang terasa kaitannya dengan omset di tahun 2025 ini mungkin kaitannya dengan kebijakan pemerintah. Memang ekonomi dunia sedang menurun, jadi itu efeknya luar biasa. Juga kondisi pemerintahan saat ini tidak memungkinkan untuk mengadakan hal-hal yang sifatnya kurang diprioritaskan kaitannya dengan efisiensi anggaran. Tapi kami terus untuk melakukan kegiatan promosi dan edukasi masyarakat supaya produksi produk yang kita buat itu bisa diterima oleh masyarakat secara luas. Mungkin harapan untuk generasi muda ya, yang pasti batik ini sudah ditetapkan oleh UNESCO ya di tahun 2029 di tanggal 2 Oktober. Nanti sebentar lagi kita peringatan Hari Batik. Jadi sebagai generasi muda, ayo, karena ini warisan nenek moyang yang sudah ditetapkan dunia, harus semangat untuk ikut melestarikan ya. Jangan ragu belajar atau menggunakan batik, karena batik itu adalah khas bangsa Indonesia, identitas bangsa Indonesia. Untuk pemerintah, harapan kami ke depan, terutama pemerintah Penajam Pasir Utara, mungkin kedepannya untuk program-program seperti ini, kegiatan pemberdayaan ekonomi masyarakat menjadi salah satu fokus yang bisa secara terus-menerus untuk diperhatikan, tidak hanya batik sebenarnya, tapi untuk semua kegiatan ekonomi lokal yang ada di Penajam Pasir Utara. Harapannya setiap di anggaran pemerintahan ada space di mana di situ untuk menyerap produk-produk lokal yang ada di Penajam Pasir Utara, sehingga ketika masyarakat sudah bisa membuat produk, tidak perlu pusing memikirkan pemasarannya, karena dengan di anggaran pemerintah saja sudah memfokuskan pada pembelanjaan yang ada di produk lokal di Penajam Pasir.